Kok kaya ngene meh Bali longsor kabeh. Pirsa, banjir bandang dan longsor menerjang 5 desa di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Luapan air sungai membawa material tanah di jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Limbangan Kendal dengan Sumowono, Kabupaten Semarang. Banjir mengakibatkan longsor di 14 titik. Banjir dan longsor juga merusak sejumlah fasilitas umum, pemukiman warga, serta sejumlah fasilitas objek wisata yang bahkan ada di sepanjang aliran sungai. Petugas bahkan mengerahkan alat berat untuk menggeruk lumpur dan material tanah yang menutupi Ya, jalan. kalau dilihat dari visualnya cukup ini juga ya, tegang juga kalau kita berada di lokasi tersebut begitu. Alirannya cukup deras. Betul sekali Ayah. Dan mudah-mudahan sih tidak ada korban jiwa ya terkait dengan kejadian tersebut. Itu di Kendal, pemirsa. Kita geser ke Kudus, masih di lokasi Jawa Tengah. Nah, ini visual Kudus nih pemirsa. Ini 16 sekolah di Kabupaten Kudus belum bisa menggelar kegiatan belajar mengajar dikarenakan infrastruktur pendidikannya masih tergenang air akibat banjir yang melanda. Pembelajaran sementara dilakukan secara daring atau online hingga kondisi banjir surut. Musibah banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir juga merendam fasilitas umum dan juga bangunan-bangunan sekolah. Akibatnya proses pelajar mengajar harus terhenti sejenak dan dilakukan secara daring. Banjir di Kudus masih menggenangi 25 desa di 5 kecamatan, lebih dari 900 jiwa memilih meninggalkan tempat tinggal mereka untuk ke lokasi yang lebih aman ya, yang terdapat di 9 titik lokasi pengungsian. Ya, ini memang kondisi yang cukup parah, bahkan ada 25 desa di 5 kecamatan di wilayah Kudus. Tapi ternyata tidak hanya di wilayah Kudus saja. Tadi Kalau Kendal, kita Kudus, lihat, nah sekarang kita kemana nih? kita ke wilayah Demak, tidak jauh Masih dari wilayah Jawa Kudus. Tengah. Betul, puluhan rumah di wilayah Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini rusak pemirsa dihantam oleh gelombang tinggi pasang Laut Jawa. Jadi gelombang tinggi disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi di Laut Jawa. Akibatnya seperti apa? Akibatnya warga terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau ke lokasi yang lebih aman. Ini kalau kita lihat cukup deras arus dari gelombang tinggi pasang Laut Jawa yang kemudian menerjang sejumlah rumah, Vi. Yang memang berada di Dan pesisir ya. betul, kondisinya seperti ini bisa Anda lihat pemirsa. Kepala desa setempat berharap pemerintah ini kemudian bisa mempercepat pembangunan talut laut agar kondisi serupa tidak kembali terjadi kalau memang misalnya intensitas hujannya kembali dengan cukup tinggi. Betul, dan bisa juga diantisipasi lah sebetulnya ke depannya karena kan yang namanya tren hujan atau tren laut pasang ini kan sebetulnya kan bisa diukur ya, bisa diketahui. Nah mudah-mudahan sih ini bisa diantisipasi ke depannya. Oke, bergerak jauh meninggalkan Pulau Jawa kita ke Sulawesi. Hampir sudah 2 pekan lamanya banjir melanda wilayah atau 5 kecamatan di Kabupaten Bajo, Sulawesi Selatan. Ribuan rumah yang terendam banjir berada di Kecamatan Belawa, Pamana, Sabang Paru, Tanah Sitolo, dan juga Tempe. Ketinggian air di Kelurahan Salo Berada, Kelurahan Salo Meneraleng, dan Kelurahan Laelo bahkan mencapai 2 meter lebih. Kondisi banjir dan angin kencang membuat banyak warga mulai mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka ke lokasi aman. Sementara kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya praktis lumpuh. Warga hanya bisa menggunakan perahu sebagai alat transportasi sehari-hari. Ya, ini kalau kita lihat bahkan banjir di Kabupaten Wajo mencapai 2 meter, kemudian juga masih menggenangi sejumlah wilayah di Jawa Tengah juga banjir bahkan hingga longsor menerjang beberapa rumah warga juga. Kita akan coba pantau kondisi pagi hari ini akan seperti apa. Sudah ada rekan-rekan kami di lapangan pemirsa, sudah ada kontributor Hendra Sutomo di Wajo Sulawesi Selatan dan juga ada kontributor kami Syamsul Arifin di Demak, Jawa Tengah. Kita Selamat pagi, rekan-rekan. akan pantau terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Mas. Dan Fadil. Kita mau kemana dulu? Kita ke Demak ya? Ya. Ya, kita ke Demak dulu, Jawa Tengah. Bagaimana kondisi pesisir di wilayah Demak ini? Kabarnya cukup banyak kerusakan ya yang dialami pasca laut pasang ya. Baik, rekan Fadil dan Maria, dapat saya kabarkan pagi ini saya berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Salah satu desa yang fenomenal karena setiap datang musim angin barat atau yang disebut dengan
musim barat atau orang pesisir pantai Jawa Tengah menyebutnya musim baratan ya. Itu warga di sini di Bedono yang umumnya adalah para nelayan itu akan menghadapi alam yang ganas. Jadi selama 3 bulan, mulai dari Desember, kemudian Januari dan Februari, mereka itu akan menghadapi masa sulit yang mereka menyebutnya masa paceklik. Karena di bulan-bulan itu akan datang cuaca buruk yang ditandai dengan adanya gelombang tinggi di laut, kemudian adanya angin kencang dan hujan dengan curah tinggi. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, Desa Bedono ini diterjang oleh gelombang pasang setinggi hampir 3 meter hingga mengakibatkan sekitar 11 rumah itu ambruk, kemudian ada 30 rumah itu rusak berat dan ratusan lainnya itu terendam banjir rob yang biasanya akan datang pada malam hari nanti. Samsul, di belakang Anda itu apa ya? Dan bisakah Anda deskripsikan gitu ya? Saya membayangkan di belakang itu sebetulnya tuh daratan sebetulnya. Ya, jadi di belakang saya ini dulunya adalah perkampungan ya. Ada 2 dukuh di belakang saya itu, dukuh Senik Rejosari dan dukuh Tambak Sari ya. Dulunya ini adalah pemukiman di mana ada ribuan warga tinggal di situ. Tapi kemudian karena terus diterjang gelombang pasang hampir sekitar 15 tahun, saat ini kedua dukuh itu sudah tenggelam dan menyisakan beberapa rumah. Di belakang saya ini ada rumah yang sudah rusak, kemudian di belakang sana itu ada makam seorang aulia yang sampai hari ini masih terus dikunjungi oleh para peziarah. Oke, Samsul, kalau ini tadi Anda gambarkan bagaimana kondisi di pesisir laut ya dengan gelombang tinggi Laut Jawa, tapi bagaimana dengan kondisi di sejumlah desa di Demak sendiri? Bagaimana kondisi banjir di sana? Halo. Samsul? Samsul bisa mendengar suara kami, Samsul? Ya, agak terganggu ya, karena di sini ombaknya sangat kencang, jadi mungkin agak terganggu ya. Tapi Samsul, selain di pesisir laut ini bagaimana kondisi warga yang berada di pemukiman warga, tepatnya di sejumlah daerah di wilayah Demak? Betul ada lebih dari 100 desa yang terendam banjir di sana? Ya, jadi kemarin yang diterjang gelombang pasang itu semua sekarang diungsikan karena rumah mereka sudah tidak bisa ditempati. Ada 11 itu rumah ambruk, kemudian ada sekitar 30 itu rusak berat. Dan sudah dilakukan hari ini sudah melakukan perbaikan, tapi belum bisa ditempati ya karena kondisinya sangat parah. Dan perlu saya sampaikan bahwa dulu di desa ini itu adalah daerah yang termasuk subur ya, tapi setelah adanya gelombang pasang seperti ini rusak, bahkan jalan di mana saya mengabarkan ini sangat rusak berat. Dan kalau nanti sore ini sudah genangan rob sudah masuk ke pemukiman dan itu bisa airnya mencapai setengah meter. Begitu. Ya, mudah-mudahan sih tidak membahayakan masyarakat yang ada di pesisir tersebut ya, Samsul. Saya bergeser ke Sulawesi, Samsul. Dari Demak kita ke Sulawesi, ke Wajo bersama dengan Hendra Sutomo. Hendra, bagaimana? Ini sudah 2 pekan lebih kabarnya, Hendra ya? Banjir masih mengenangi wilayah Anda nampaknya? Kondisi pagi ini? Ya, betul sekali. Jadi tempat saya melaporkan ini berada di Kelurahan Watalipue. Sejak tadi malam kembali ada kiriman air dari daerah hulu, menyebabkan ketinggian air di Kabupaten Wajo ini ada peningkatan air sekitar 20 hingga 30 cm. Ada 5 kecamatan di Kabupaten Wajo ini yang terdampak kepada 34 desa dan kelurahan. Seperti di belakang saya ini adalah Kelurahan Lailok. Di sini ada kurang lebih 400 rumah di tempat ini yang ketinggian airnya mencapai 2 meter lebih. Jadi di Kelurahan Lelo ini ada 450 rumah, termasuk kemudian Sarot Mintralan. Ketinggian air ini rata-rata 2 sampai 2,5 meter. Beginilah kondisi di daerah genangan banjir yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian saya kabarkan juga dari data dari Badan Penanggulangan Bencana, ada
7.618 rumah yang terdampak banjir, kemudian ada 27.000 jiwa. Dari 27.000 jiwa ini ada 204 jiwa yang telah mengungsi ke 6 posko pengungsian. Perlu juga kami sampaikan selain banjir yang mengancam masyarakat di sini yang mereka khawatirkan adalah adanya angin, kemudian adanya enceng gondok yang masuk ke pemukiman mereka. Serangan enceng gondok ini bisa menyebabkan rumah-rumah warga yang berada di pesisir Danau Tempe ambruk. Begitu Fadil. Oke. Kalau saya lihat sih kondisi cerah ya saat ini ya, ada matahari. Apa sih yang membuat sulit air ini sulit untuk surut begitu? Benar sekali bahwa di banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo memang dari segi topografinya. Kabupaten Wajo ini merupakan daerah cekungan, jadi tidak terlalu dipengaruhi oleh curah hujan yang ada di Wajo sendiri. Sebagian banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo ini banyak dipengaruhi oleh kiriman air dari kabupaten tetangga, sehingga air-air dari daerah Kabupaten Hulu kemudian menyebabkan Sungai Wala naik, kemudian Danau Tempe meluap. Begitu rekan Fadil. Bagaimana kalau sudah 2 pekan lebih kebutuhan masyarakat sehari-hari? 400 rumah bahkan terkena banjir. Ya, kalau kekuatan sekarang ini merupakan hampir tiap tahun terjadi, namun di tahun ini terjadi pergeseran banjir. Biasanya banjir besar seperti ini terjadi pada bulan Mei dan Juni, mungkin karena pengaruh cuaca, sehingga banjir yang terjadi kali ini terjadi di akhir Desember tahun 2023. Begitu Fadil. Oke, bantuan aman bagi warga yang saat ini mengungsi atau masih tinggal di rumah mereka? Masyarakat di sini, utama yang di daerah pesisir ini sangat membutuhkan bambu. Bambu ini digunakan untuk penahan enceng gondok apabila enceng gondok ini memasuki pemukiman warga. Karena mereka sangat mengkhawatirkan angin, kemudian enceng gondok ini yang paling dikhawatirkan warga. Karena apabila enceng gondok telah berkumpul, kemudian ada arus air yang mengalir, bukan cuma 1-2 rumah yang bisa rubuh. Mungkin beberapa rumah yang ada di daerah pesisir itu bisa ambruk gara-gara tekanan enceng gondok ini. Jadi masyarakat di sini sangat membutuhkan bambu. Kemudian bambu yang disalurkan oleh pemerintah sendiri cukup sangat terbatas. Begitu, Maria. Semoga ini didengar dan juga masyarakat bisa dalam kondisi yang aman dan juga selamat. Amin. Terima kasih Samsul Arifin dan juga Hendra Sutomo melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan dan juga Demak, Jawa Tengah. Buat Hendra dan juga Samsul, hati-hati dalam melakukan peliputan ya. Jaga keselamatan. Jaga Jaga kesehatan rekan-rekan. Terima juga. kasih. Baik.